Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Data Warehouse pertemuan yang ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang proses load. Masih dalam tahapan construction Data Warehouse bagian yang ketiga. Proses load, jeda, cek. Sebelumnya kita sudah membahas tentang extract dan transform. Jadi ini masuk tahapan ETL dari sumber data, kemudian diubah menurut kebutuhannya, kemudian disimpan ke database warehouse atau ke file tertentu. Ya, di proses ekstrak kita sudah menggunakan beberapa step yang sudah kita coba di praktek ya, text file input, CSV, Microsoft Excel input, dan seterusnya. Kemudian sumber data ada teks, ada database. Ya. Untuk proses ekstraknya sudah kita bahas di praktikum 2 sampai 9. Ya, 8-nya ini UTS ya. Berikutnya transform, proses perubahan dari bentuk asli ke bentuk yang sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya. Jenis proses transform ada konversi, pemilihan field, sorting, perhitungan, penggabungan, dan yang lain. Stepnya yang digunakan bisa seperti sort rows, merge join, stream lookup, select values, kalkulator, dan seterusnya. Ya. Proses transform juga sudah dipraktikkan di praktikum ke-5, 6, 7, dan 9. Dan 10 ya untuk select values-nya. Nah, hari ini kita membahas tentang load. Pengertiannya adalah data yang telah diproses dengan proses transform, ya, kemudian disimpan ke file tertentu atau tabel yang sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya. Jadi kebanyakan itu tujuannya langsung ke database data warehouse ya, proses load itu. Tapi ada juga yang menyimpan ke file tertentu ya sebelum diproses di step berikutnya. Ya, jadi biar tidak mengulang proses dari awal, data yang telah diproses di proses transform itu disimpan dulu di file tertentu, entah itu berupa Excel, CSV, atau yang lain. Kemudian dari itu baru kemudian diproses ke proses berikutnya ya. Jadi biar tidak memulai dari awal lagi kalau nanti file itu sudah dipakai. Jenis proses load atau stepnya, ya ini stepnya maksudnya ya. Step yang bisa digunakan adalah tabel output, insert atau update, text file output, Microsoft Excel output, dan yang lain. Banyak yang lain ya untuk proses load di Pentaho. Ya, juga sudah dipraktekkan di praktikum ke-11 untuk tabel output dan 12 untuk insert dan update. Jadi ini saya hanya mengulangi sedikit ya. Untuk sedikit kalau kita kaitkan dengan prakteknya, ini misalkan dari sini ini ada ekstrak ya, ekstrak, kemudian di sini adalah transform. Nah, ini loadnya ya, diarahkan ke tabel output. Ini kalau kita diarahkan ke koneksi DW, kemudian disimpan di tabel dim_MHS. Dan itu outputnya atau loadnya sudah di database data warehouse ya. Kemudian untuk yang lain, ini contoh yang lain adalah insert update. Ini dari dimensi produk ya. Kalau Anda memahami, Anda sudah pernah membuka buku Pentaho itu, ini adalah dimensi produk, kemudian dicek waktu, kemudian di insert. Nah, jadi proses ETL itu tidak selalu rumit seperti ini ya, bisa simple juga ya. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau dimensi waktu ini nanti agak panjang ya. Jadi mulai menetapkan tanggal awal, kemudian biar naik ke hari selanjutnya, naik harinya ya +1 +1 +1 gitu. Kemudian dihitung tanggalnya, ini kalau mau menghitung, mengambil tanggalnya, mengambil bulannya, mengambil tahunnya ya, kemudian dan seterusnya. Jadi banyak dihitung tanggal ini. Misalkan di sini menampilkan date, menampilkan tahun, kemudian menampilkan quarter dalam bentuk integer, kemudian a month, day, ya, dan macam-macam nanti ini.
untuk hitung tanggal ya pakai kalkulator itu ya. Kemudian berikutnya ini ada lookup, ini untuk bulan itu Januari itu mau numbernya 1 gitu ya, dan seterusnya. Ini lookupnya, nama bulannya. Nah ini ya, gini. Nah, kemudian ini SK, ini membentuk surrogate key, ini yang belum kita bahas ya. Membentuk surrogate key jika bukan auto increment. Nah ini contohnya. Ini masih di proses transform. Ya, ini membentuk surrogate key ya, SK itu. Nah, dikali-kalikan gini. Kemudian dipilih fieldnya. Ya, kemudian baru disimpan. Nah ini proses loadnya di sini. Proses loadnya disimpan ke tabel dimensi waktu ya, nih dimensi waktu ya, waktu. Kemudian yang terakhir kemarin yang kita praktekkan adalah insert atau update di tabel dimensi mahasiswa, dimensi prodi ya, dimensi prodi ya. Ini jika di step ini ada 2 kemungkinan, apakah itu insert atau update. Untuk yang lain di sini tadi sudah saya tulis di sini ya. Nah ini ada ini ya, text file output dan Microsoft Excel output ini contohnya. Ini belum saya tulis contohnya tapi ada di sini. Ini di tab output. Nah di sini ada Microsoft Excel output. Nah berarti nanti kalau ini saya pakai ya, saya pakai misalkan, kemudian nanti ini saya arahkan ke sini. Ya ini ya, ini saya hapus ya sebentar. Bentar, salah hapus tadi. Bentar, ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah misalkan saya bawa ke sini. Nah dari ini ke sini ya. Nah ini berarti nanti hasil dari select values yang ada di sini. Ketika ini saya preview. Ya ini coba saya preview ya. Nah ini. Bentar saya preview. Nah ini nanti masuk ke file Excel. Ya, saya contohkan ya. Nah ini misalkan ini ya, Microsoft Excel output. Nah ini nanti dicoba ini kira-kira ada apa aja. Nah, nanti file name-nya ada di mana? Ya saya contohkan di sini misalkan saya tulis coba ya. Coba. Ya coba Excel file. Ya karena nanti outputnya Excel ya. Nah, kemudian ini ekstensinya Excel. Bentar. Ini nama name step name-nya, kemudian ada konten ini kalau ada perubahan di dalamnya. Ini untuk setting font name, kemudian size, warna dan teman-temannya. Nah ini field yang mau di output. Nah ini misalkan saya get field ya, saya ambil semua, kemudian saya oke. Nah kalau ini saya jalankan, nah ini ya, ini sudah masuk. Nah sekarang saya coba buka, tadi diletakkan di mana saya lupa ya, bentar ya. Ya di sini ya. Nah ini ya, dia ada di sini, ada di sini. Latihan pentahu, file name-nya coba ini. Nah ini ya, ini hasil dari outputnya, output dari select value untuk ke Excel ya, Excel output. Nah gitu ya. Nanti silahkan dicoba sendiri, yaitu untuk Excel outputnya nanti. Nah dari sini nanti bisa untuk proses berikutnya. Jadi tidak harus dari awal terus ya. Jadi misalkan ini dibutuhkan Excel outputnya, kemudian nanti dibawa ke proses apalagi baru disimpan ke database lah gitu ya. Nah, nanti silahkan dicoba ya untuk proses load ya di dalam proses ETL ya. Saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.